Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan General Review Sosiologi Hukum kelas 5G yang beranggotakan yang pertama yaitu Ribet Ayuni Putri dengan NIM 202111249. Yang kedua, saya sendiri Muhammad Rosyid Fauzi dengan NIM 202111235. Dan yang terakhir adalah Arifah Pramadia Putri dengan NIM 202111242. Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam berbicara tentang hukum Islam, sebagian sistem hukum mempunyai beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi kebingungan dalam memahami maknanya. Dalam kajian ini diawali penjelasan tentang istilah-istilah dalam hukum Islam seperti syiah, tasri, dan fikih. Hukum Islam masa tabi'in yang dikenal 4 mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Pengertian mazhab terminologis. Pengertian mazhab menurut Huzaimah Tahiduhanku adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Dalam sejarah pengajian hukum Islam dikenal beberapa mazhab fikih yang secara umum terbagi menjadi 2, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Di kalangan Sunni terdapat beberapa mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan di kalangan Syiah terdapat 2 mazhab fikih yaitu Zaidiyah dan Ja'fariyah. Nah, dalam sejarah umat Islam pernah mengalami masa keemasan yang kemudian dikenal dengan istilah The Golden Age of Islam, yaitu masa sejak runtuhnya Daulah Umayyah sekitar abad ke-2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Pada sekitar awal abad ke-3 Hijriah, umat Islam mengalami masa kemunduran. Konsep dasar pemikiran hukum Islam modern mengedepankan modernitas yang realistis sesuai kebutuhan dan tuntutan persoalan yang diharapkan mampu menjawab segala persoalan dari segala aspek-aspek. Pemikiran hukum Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan persoalan yang makin kompleks. Pemikiran ulama terdahulu dianggap sudah relevan dalam menyahuti segala persoalan. Merubah paradigma taklid buta dengan rasionalitas. Mayoritas ulama mendukung akan perkembangan pemikiran hukum Islam tetapi berbeda dalam penerapan sistemnya. Sosiologi hukum adalah salah satu cabang sosiologi yang menjelaskan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala sosial di masyarakat sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi hukum pada masa Nabi Muhammad SAW ada 2 fase, yaitu fase yang pertama dimulai ketika turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Karakteristik dari fase ini yaitu umat Islam minoritas dan masih lemah, kemudian menitik beratkan kepada akidah, diturunkan secara berangsur-angsur dengan hikmah untuk menguatkan pondasi terlebih dahulu. Menitik beratkan pada akidah, setelah akidah kuat maka sedikit memberikan hukum Islam seperti sholat, zakat, dan lainnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase Madinah.
dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah sampai beliau wafat. Karakteristik dari fase ini yaitu umat Islam itu sudah kuat dan sholat Jumat, puasa, zakat, jihad, qisas, had, dan lain-lain itu sudah detail. Maka dapat disimpulkan, setelah fase pondasi sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fase Madinah adalah fase ketika bangunan syariat Islam itu dibangun. Dari fase Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumber hukum Islam itu yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah antara lain ada qauliyah, fi'liyah, dan ta'ririyah. Dalam fase ini tidak ada ijma karena Rasulullah masih ada. Pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa sahabat, fase ini dimulai ketika wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga perpindahan kekuasaan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah. Dari sisi syariat dalam fase ini, Al-Quran dan hadis itu telah selesai. Al-Quran dikumpulkan di masa Abu Bakar dan Utsman. Sunnah tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti Al-Quran karena perbedaan pertentangan agama dari para sahabat. Mereka terjadilah ijtihad. Saat tidak tahu suatu masalah, maka para sahabat itu berdiskusi. Kemudian sumber ijtihad pada masa ini yaitu Al-Quran yang pertama, kemudian Sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat itu ra'yu. Jika terjadi suatu masalah tidak ada dalam ketiga sumber ijtihad, maka sahabat menggunakan ra'yu atau disebut dengan pendapat akal dengan landasan ketiga sumber tersebut. Hukum Islam dan perubahan sosial. Dialektika hukum Islam dan perubahan sosial. Yang pertama yaitu Al-Quran dan perubahan sosial. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perubahan. Yang kedua, hukum Islam dan perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya dalam berbagai peristiwa sering kali tidak berjalan bersama-sama. Kemudian fungsi hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat, untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian teori-teori hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat. Yang pertama, teori hukum sebagai sarana perubahan. Yang kedua, konsep hukum Roscoe Pound tentang law as a tool of social engineering. Teori hukum pendukung atau penunjang atas teori hukum yang merekayasa masyarakat. Dan yang keempat adalah teori validitas hukum. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegakan hukum, sarana atau fasilitas warga masyarakat, fungsi hukum dalam masyarakat, hukum sebagai social control, fungsi hukum sebagai alat pengubah masyarakat, kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama yaitu hukum berwujud aturan-aturan umum dan tetap, jadi tidak merupakan aturan yang sifatnya sementara. Yang kedua, hukum harus diketahui eksistensinya dan jelas isinya bagi warga masyarakat yang diatur kepentingan oleh hukum. Seyogyanya dihindarkan adanya penerapan peraturan hukum yang bersifat retroaktif. Kemudian pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Yang pertama yaitu faktor internal dan eksternal, bentuk-bentuk perubahan sosial, evolusi dan revolusi, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, perubahan kecil dan besar, perubahan struktural dan proses. Tujuan mempelajari sosiologi hukum. Yang pertama yaitu hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai kerangka, konsep, dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoritis sosiologi hukum. Yang ketiga, memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi hukum. Yang keempat, mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat. Kemudian memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam masyarakat. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.